Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Muhammad Hamdani. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Sementara menurut Suyanto dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Pengertian tersebut dipertegas oleh Sasangka 2016 yang menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Ahli lain Utoro Dewo dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara jitu atau tepat mewakili gagasan atau perasaan penulis. Konsep yang hampir sama juga diperjelas oleh Gani dan Fitriah 2010 yang menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili ide pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan ide yang sama tepatnya dengan pikiran pendengar atau pembaca. Maksudnya adalah sebuah kalimat efektif akan mampu mewakili ide yang ada di dalam benak pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca tanpa menimbulkan salah paham. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca sebagai yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Dengan kata lain, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman dan mampu mewakili ide yang ada di dalam benak penulis atau pembicara dan pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Jika hal ini dapat tercapai, pembaca akan tertarik pada yang dibicarakan dan tergerak hatinya oleh apa yang disampaikan itu. Ahadiah dan kawan-kawan 2003 116. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Pada ketatabahasaan, syarat ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah adanya pemakaian akhiran seperti kan dan i yang salah. Contoh, dosen kritik saran menugaskan kami membuat makalah. Ayah mewarisi sebidang tanah untuk saya. Jika dikaitkan dengan ciri pertama dalam kalimat efektif, kedua contoh kalimat tersebut kurang efektif. Adapun perbaikan adalah sebagai berikut. Dosen kritik sastra menugasi kami membuat makalah. Ayah mewarisi sebidang tanah untuk saya. Pada beberapa faktor dasar tertentu, seperti tugas, penambahan akhiran yang bergerak, perlu diingat bahwa penggunaan imbuhan tersebut hanya untuk beberapa kata dasar tertentu. Kedua, kesatuan gagasan atau kesepadanan. Kesatuan gagasan atau kesepadanan dalam kalimat yang efektif berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan. Bahkan dapat mempertentang kesatuan yang satu dan yang lainnya asalkan ide atau gagasan kalimatnya tinggi atau tunggal. Penutur tidak boleh menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan sama sekali ke dalam sebuah kalimat. Kesepadanan berarti terdapat hubungan timbal balik antara subjek dengan predikat, antara predikat dengan objek, serta dan keterangan-keterangan yang menjelaskan unsur-unsur kalimat. Kesepadanan artinya antara pikiran atau perasaan sama dengan kalimat yang diucapkan atau ditulis. Biasanya
Jika sepadan dengan pikiran dan perasaan, kalimat tersebut dengan sendirinya akan memiliki kesatuan gagasan. Dengan kata lain, jika sebuah kalimat sepadan dengan idenya, dengan sendirinya struktur kalimatnya jelas. Biasanya struktur kalimat atau kesatuan gagasan tidak jelas karena idenya pokok pikiran atau perasaan yang ingin disampaikan tidak jelas. Bentuk kesatuan kalimat biasanya tergantung idenya atau gagasan yang ingin disampaikan. A. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda nominal, klausa atau frasa verbal. Akan tetapi, pada keadaan tertentu, kategori atau jenis kata lain juga dapat menduduki fungsi subjek. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya terletak di depan predikat. Namun, pada kalimat inversi, subjek terletak di belakang predikat. B. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan, apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, S. P dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri S. Termasuk juga sebagai V dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah suatu yang dimiliki oleh S. Predikat dapat juga berupa kata frasa atau sebagai besar berkelas verba atau adjektiva. Tetapi dapat juga normelia, nomina, atau frasa nominal. C. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Objek pada umumnya diisi oleh nominal, frasa nominal, atau klausa. Letak O selalu di belakang V, yang berupa verba transitif, yaitu verba menuntut wajib hadirnya O. D. Pelengkap. Pelengkap atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Letak pelengkap umumnya di belakang V yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh O. Dan jenis kata yang mengisi vel dan O juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Namun antara vel dan O terdapat perbedaan. E. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur ket dapat berfungsi menerangkan S, V, O, dan vel. Posisi bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi ket adalah frasa nominal, frasa profesional, adverbia, atau klausa. 3. Kehematan. Hemat dalam pengertian kalimat efektif berarti hemat dalam penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Berikut merupakan beberapa hal yang harus dihindarkan dalam kaitan dengan konsep kehematan pada kalimat efektif. A. Penggunaan subjek ganda. B. Penjamakan kata yang sudah jamak. C. Penggunaan bentuk panjang yang salah. D. Penggunaan saling plus verba resiprokal. E. Pemakaian superordinat pada hiponim kata. Penggunaan sinonim dalam satu kalimat. G. Pemakaian kata depan dari dan daripada.